Buah adalah sumber vitamin dan mineral, juga serat dan antioksidan, serta air. Jenis kerusakan pada buah yaitu busuk, memar, penuaan, serta serangan hama. Dan yang kedua ada sayuran. Sayuran adalah sumber vitamin, juga mineral dan serat. Jenis kerusakan pada sayuran yaitu layu, busuk, perubahan warna, dan luka fisik. Dan yang terakhir ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang kaya akan protein dan lemak sehat. Jenis kerusakan pada kacang-kacangan yaitu berjamur serta bau tengi. Teman-teman, dapat kita lihat pada gambar tersebut. Kacang tanah pada gambar tersebut telah berubah warna. Umumnya warna kacang tanah berwarna putih, tetapi di foto sudah mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan, serta adanya lapisan putih di permukaan kacang, yang menandakan kacang ini sudah mengalami kerusakan dan perubahan kualitas. Bercak atau lapisan putih di permukaan kacang disebabkan oleh jamur Aspergillus sp. Jamur ini menjadi penyebab utama kerusakan pada kacang tanah. Akibat dari munculnya jamur ini sangat berisiko pada masalah kesehatan jika dikonsumsi, karena kacang tanah yang terkontaminasi jamur menghasilkan racun aflatoksin, yaitu zat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Jika ingin kacang tanah kita tidak berjamur, maka perlu memperhatikan cara penyimpanan, yaitu simpanlah di tempat yang kering dan sejuk, dan keringkanlah sebelum disimpan dengan tepat, serta hindari penyimpanan terlalu lama. Dan kita perlu memeriksa kacang secara berkala guna memastikan tidak ada kerusakan pada kacang tanah. Teman-teman, kita dapat lihat bersama pada gambar tersebut bahwa terdapat bercak putih yang menyebabkan kerusakan pada wortel. Bercak putih tersebut diakibatkan karena selaput alami yang timbul akibat proses dehidrasi. Wortel akan dehidrasi jika disimpan terlalu lama setelah dipetik dari tangkai inangnya. Dehidrasi pada wortel ini akan menghasilkan selaput pada kulit yang dikenal dengan istilah carrot blast. Akibat dari bercak putih tersebut menyebabkan bau busuk pada wortel serta perubahan warna dan tekstur. Maka dari itu, untuk menghindari bercak putih pada wortel, kita dapat menyimpan wortel di plastik kedap udara dan memasukkannya ke dalam lemari pendingin. Adapun cara pencegahan agar wortel terhindar dari carrot blast atau bercak putih yaitu jangan memasukkan wortel yang rusak. Pilih wortel yang sehat dan hindari menyimpan wortel yang sudah memiliki kerusakan, luka, atau bercak putih. Wortel yang rusak dapat mempercepat penyebaran penyakit dan pembusukan pada wortel lain. Jadi, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kol yang terkena bercak hitam. Kol yang terkena bercak hitam seperti gambar di sini. Salah satu penyebab kol terkena bercak hitam adalah jamur, seperti jamur Artanaria brassiciola. Itu penyebab utama kol terkena bercak hitam. Adapun kerusakan pada kol mengakibatkan kol lebih cepat membusuk dan kol menjadi tidak segar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyimpanannya di suhu kulkas 0 sampai 5 Celcius. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pencegahan agar kol tidak terkena bercak hitam. Salah satunya, hindari kol yang ada bintik hitam kecil, karena itu menjadi tanda awal infeksi. Baik teman-teman, mari kita lihat pepaya pada gambar di samping. Terlihat ada lubang hitam dan bercak putih pada permukaan pepaya tersebut. Ini merupakan tanda kerusakan pangan, yaitu antraknosa. Nah, antraknosa ini biasanya disebabkan oleh pertumbuhan jamur seperti Coletroticum. Mikroorganisme ini menyerang permukaan pepaya yang memiliki luka atau memar dan kelembapannya yang tinggi. Akibatnya, dapat terjadi perubahan warna menjadi kehitaman, muncul bercak putih, teksturnya menjadi lembek, dan mengeluarkan bau busuk. Nah, cara untuk mencegah kerusakan seperti ini yaitu pertama,
menyimpan di dalam kulkas dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Kedua, menggunakan wadah yang bersih. Ketiga, tidak menyimpan buah dengan ditumpuk-tumpuk. Keempat, memisahkan buah yang matang dan buah yang belum matang. Dan yang terakhir, menjaga kelembapannya tetap stabil. Jika kita perhatikan pada gambar buah pisang, kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah bercak berwarna coklat pada permukaan pisang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi sebuah kerusakan pangan pada buah pisang tersebut. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya pertumbuhan bakteri pada buah pisang. Dan mikroorganisme ini sendiri biasanya menyerang permukaan buah, terutama jika buah tersebut memiliki kelembapan yang tinggi atau terdapat luka pada permukaan buah. Hal ini mengakibatkan buah pisang menjadi berwarna coklat atau memiliki bercak berwarna coklat, berbau busuk, dan menjadi lembek. Nah, adapun cara untuk penanganannya sendiri, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menyimpan buah di dalam kulkas dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, menyimpan pisang pada wadah yang bersih. Kemudian menyimpan buah dengan cara yang tidak ditumpuk-tumpuk. Dan yang terakhir yaitu menjaga agar kelembapan tetap stabil. Jadi kesimpulan yang dapat bisa ditarik yaitu kerusakan pada pangan sayur dan buah dan kacang-kacangan dapat terjadi akibat faktor biologis, kimia, dan fisik yang mempengaruhi kualitas dan keamanan konsumsi. Faktor biologisnya seperti aktivitas mikroorganisme, bakteri, jamur, dan ragi, serta serangga dapat menyebabkan pembusukan dan penurunan mutu pangan. Sedangkan faktor kimianya seperti oksidasi dan reaksi enzimatis dapat mengubah warna, rasa, dan kandungan gizi. Sementara faktor fisik seperti suhu, kelembapan, dan penanganan yang tidak tepat dapat mempercepat kerusakan. Untuk mencegah dan mengurangi kerusakan pangan, diperlukan metode penyimpulan yang baik seperti pendinginan, pengemasan yang tepat, dan penggunaan bahan pengawet alami. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan.